Assalamualaikum semuanya. Kenalin nih, aku Nurmdani Putri, panggil aja Putri ya. Kali ini Putri akan berbincang-bincang mengenai jurnalistik media online. Apa sih jurnalistik online itu? Jurnalistik online adalah proses pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyebarluasan berita secara online di internet. Jurnalistik online didefinisikan sebagai pelaporan fakta yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet. Apa sih keuntungan dari jurnalistik online itu? Yang pertama, keuntungannya audience control, memungkinkan audiens untuk bisa lebih leluasa dalam memilih berita yang ingin didapatkan. Yang kedua, non-linearity. Setiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri sehingga audiens tidak harus membaca secara berurutan untuk memahami. Yang ketiga, unlimited space. Jumlah berita yang ditayangkan kepada audiens dapat menjadi jauh lebih lengkap ketimbang media lainnya. Yang keempat, immediacy. Informasi dapat disampaikan secara cepat dan langsung kepada audiens. Itu saja sih keuntungan dari jurnalistik online. Terus, apa sih tantangan dalam jurnalistik online itu? Yang pertama, jurnalistik online tidak dianggap serius oleh beberapa masyarakat. Hal ini karena terdapat masyarakat yang tidak betah dengan mengakses jurnalistik online. Yang kedua, tidak memiliki kredibilitas. Ini karena orang yang tidak memiliki keterampilan yang memadai pun bisa bercerita lewat jurnalistik online. Orang yang tidak mengenal seluk-beluk jurnalistik bisa menyampaikan idenya pada orang-orang di berbagai belahan bumi melalui internet. Yang ketiga, tingkat kebenaran jurnalistik online masih diragukan. Berita televisi dan berita surat kabar yang notabene dihasilkan oleh orang-orang yang memiliki keterampilan jurnalistik memadai dianggap masih mengandung kesalahan. Apa aja sih jenis jurnalistik online itu? Ada berapa jenis sih? Yang pertama, mainstream news sites. Bentuk media berita online yang paling tersebar luas adalah situs mainstream news. Situs ini menawarkan pilihan editorial konten, baik yang disediakan oleh media induk yang terhubung dengannya atau memang sengaja diproduksi untuk versi web. Tingkat komunikasi partisipasinya adalah cenderung tertutup atau minimal. Contohnya CNN, BBC, MSNBC, serta berbagai surat kabar online. Yang kedua, indeks dan kategori sites. Jenis jurnalistik ini sering dikaitkan dengan mesin pencari tertentu, perusahaan riset pemasaran, atau agensi, dan kadang-kadang bahkan individu yang melakukan usaha. Di sini, jurnalistik online menawarkan links yang mendalam ke situs-situs berita yang ada di manapun di World Wide Web. Link tersebut kadang-kadang dikategorikan dan bahkan diberi catatan oleh tim editorial. Yang ketiga, meta and comment sites. Ini adalah situs tentang media berita dan isu-isu media secara umum. Kadang-kadang dimaksudkan sebagai pengawas media. Misalnya media channel, Vrindo Forum, dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga dimaksudkan sebagai situs kategori dan indeks yang diperluas. Editorial kontennya sering diproduksi oleh berbagai jurnalis dan pada dasarnya mendiskusikan konten lain yang ditemukan dimanapun di internet. Dan yang terakhir, share and discussion sites. Ini merupakan situs-situs yang mengoperasi tuntunan publik bagi konektivitas dengan menyediakan sebuah platform untuk mendiskusikan konten yang akan dimanapun di internet. Dan kesuksesan internet pada dasarnya memang disebabkan karena publik ingin berkoneksi atau berhubungan dengan orang lain dalam tingkatan global yang tanpa batas. Mungkin hanya itu pembahasan tentang jurnalistik online. Adapun kesimpulannya, media online tidak dikategorikan ke dalam media massa cetak maupun elektronik, tetapi disebut sebagai media massa baru atau modern. Media online dapat menjadikan informasi dengan cepat disertai kemudahan untuk mengaksesnya. Media online dapat diakses di mana dan kapan saja, sejauh didukung oleh fasilitas dan teknologi internet.
Dengan jurnalistik online pula, kini tidak ada lagi istilah berita tidak dapat dipublikasikan, alias hanya menjadi arsip tulisan di komputernya. Karena jika media tempatnya bekerja menolak memuat beritanya, ia dapat memuatnya di blog atau situs jejaring sosial. Selain itu, kini publik tidak lagi semata tergantung pada media konvensional untuk mengikuti perkembangan dunia. Adapun sarannya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus pintar dalam memilih berita-berita atau informasi dari media online. Baik teman-teman, itulah bincang-bincang mengenai jurnalistik media online. Baik teman-teman, saya memohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Nuramdani Putri, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye!